Merry Christmas saudaraku sekalian. Selamat Hari Natal. Bersyukur kita bisa merayakan Natal di tahun 2022 ini. Kita bersyukur keadaan sudah semakin membaik. Berbeda dengan Natal tahun lalu. Tapi tahun ini Natal penuh dengan keceriaan, sukacita, kegembiraan ilahi yang luar biasa. Saya berdoa damai sejahtera Natal, sukacita Natal, pengharapan Natal memenuhi hati dan pikiran setiap kita. Amin saudara sekalian, mari kita sembah, mari kita puji, mari kita tinggikan Tuhan dan Raja kita. Raja damai itu sudah datang. Oh Allah yang Maha Kuasa menjelma menjadi manusia. Haleluya. Oh little town of Bethlehem, how still we see delight above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark street shine it, the everlasting light, the hopes and fears of all the years are meet in tide tonight. Oh little town of Bethlehem, how still we see delight above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shine it, the everlasting light, the hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Oh, haleluya. Kota Bethlehem, kota yang dianggap kecil, tidak ada apa-apanya. Tapi kota itu dipakai Tuhan menjadi tempat lahirnya Juru Selamat dunia. Tempat lahirnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan pernah anggap satu permulaan yang kecil, karena dari sana bisa lahir hal-hal yang besar. Apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang gagal. Tidak ada satupun yang ingkar. Raja damai itu sudah datang, membawa kedamaian bagi setiap kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu
dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Oh ralamayana lamasyande, inara lamasyanda lamo, inara lamayana lamasyanda lamo. Haleluya. Indara lamayana lamasyanda, indiri dia mayana lamo. Indara lamayana lamasyanda, indara lamasyanda, indiri dia lamasyanda. Haleluya. Namamu ajaib, namamu penasehat, namamu Bapa yang kekal.
Allah yang perkasa, Raja damai. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Allah menjelma menjadi manusia, firman menjadi daging, yang supranatural menjadi natural. Kau datang ke dunia ini menyelamatkan kami, mendirikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, kami bisa diselamatkan, kami bisa mengenal Engkau, karena Engkau sudah datang bagi kami. Engkau menjadi perantara bagi kami. Engkau menyatakan Allah itu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati renungan Natal pada hari ini. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan Natal hari ini saya ambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat 37 dan ayat 38 menulis demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, the servant of God. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Be unto me according to your words. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku sekalian, Natal merupakan penggenapan janji Allah. Tidak ada satu titik pun janji Allah yang gagal. Tidak ada satu titik pun, satu kata pun janji Allah yang ingkar. Semua terjadi persis seperti yang diucapkan. Saudara sekalian, dalam perjalanan ke Israel, saya melihat bagaimana nubuatan-nubuatan Alkitab terpenuhi persis seperti yang ditulis. Alkitab menubuatkan sebelum Yesus lahir bahwa sang raja itu, sang penyelamat itu akan lahir di Bethlehem, satu kota yang kecil. Sementara Maria ada di Nazaret. Nazaret adalah kota yang jauh dari Bethlehem. Gak mungkin seorang perawan Nazaret akan melahirkan di Bethlehem. Ibu-ibu yang pernah hamil, kalau bisa kan kita ingin hamil dekat mama kita. Kalau kita bisa hamil paling nyaman dekat keluarga kita. Gak mungkin seorang wanita mencari tempat melahirkan di tempat yang tidak nyaman, di tempat yang asing bagi dia. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk mengenapi firman-Nya. Tiba-tiba Kaisar Agustus iseng. Dia mengadakan sensus penduduk. Dan Alkitab berkata, ini sensus yang pertama dan terakhir. Ya cuma sekali itu aja. Karena Yusuf lahir dari Bethlehem, dia harus membawa tunangannya Maria untuk menuju ke Bethlehem. Tujuannya untuk mengadakan sensus. Tapi di dalam perjalanan menuju itu Maria sudah hamil dan siap untuk melahirkan. Pas sampai di Bethlehem, itu waktunya Yesus lahir. Firman Tuhan tergenapi. Makanya ayat 37 yang berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam firman bahasa Inggris ditulis, for no words of God. Tidak ada satupun firman dari Tuhan yang tidak terjadi, yang tidak tergenapi. Wow, Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan situasi, kondisi yang ada. Karena Tuhan kita di atas semua situasi. Tuhan kita di atas semua kondisi yang ada. Dia tidak bisa didikte oleh krisis. Dia tidak bisa didikte oleh keadaan yang kita alami. Dia above that. Dia di atas semuanya itu. Pokoknya apapun yang Tuhan firmankan, dia punya cara
untuk mengenapinya. Makanya Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakan be unto me, being. Saudara, firman itu harus menjadi being. Firman itu harus menjadi daging. Logos harus jadi rema bagi setiap kita. Being healed, jadi sembuh. Being blessed, jadi diberkati. Being restored, jadi dipulihkan. Being righteous, menjadi benar. Being holy, menjadi kudus. Semua firman yang kita dengar, yang kita baca, itu harus menjadi daging. Harus menjadi being dalam hidup kita. Dan ketika firman itu menjadi being dalam hidup kita, kita akan melihat firman itu terjadi dalam hidup kita. Ada 3 proses yang kita bisa pelajari dari kelahiran Yesus. Yang pertama, Maria menerima benih firman itu. Dia accept benih firman itu. Kalau dalam hubungan suami istri terjadi pembuahan, sel telur menerima sperma dari laki-laki, terjadi zigot, terjadi pembuahan. Nah, kita harus menerima dulu firman, kita menerima kebenaran, sehingga kebenaran itu dibuahi dalam hidup kita. Kemudian proses yang kedua adalah proses mengandung. Setelah zigot terjadi, pembuahan terjadi, harus dikandung selama 9 bulan. Dan ini masa ujian bagi iman kita. Ketika engkau beriman, tapi engkau menghadapi ketidakmungkinan. Ketika kau beriman, kau menghadapi ketidaknyamanan. Ketika kau beriman, kau menghadapi penolakan demi penolakan. Ketika kau beriman, saudara, kau menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Tidak mudah mempertahankan iman di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengah ketidaknyamanan, di tengah-tengah saudara sekalian penolakan-penolakan dan tantangan yang berat yang kita alami. Itu yang terjadi pada Maria. Dia hamil dari Roh Kudus, tidak mudah. Dan itu tidak mungkin. Makanya Maria bertanya, bagaimana mungkin? Dia harus melewati tes pertama, ketidakmungkinan. Kemudian dia harus mengalami tes kedua, ketidaknyamanan. Bayangkan seorang perawan umur 15-16 tahun hamil di luar nikah, saudara. Bayangkan ketidaknyamanan yang dialami oleh Maria. Apa kata orang? Hukuman dari masyarakat sekitarnya. Dan tes yang ketiga, penolakan yang dia alami. Dia harus ditolak, saudara. Mungkin oleh Yusuf, tunangannya. Oleh keluarganya, saudara sekalian. Tes yang keempat, tantangan pergumulan. Selama dia hamil, tidak mudah, saudara sekalian. Berat bebannya. Setelah Anda bisa mengandung, maka proses yang ketiga akan lahir mukjizat. Akan lahir revival, kebangunan rohani. Akan lahir terobosan, akan lahir perkara-perkara yang ajaib. Kalau engkau bisa berkata, be unto me, jadilah padaku seperti firman itu katakan, maka kau akan melihat proses melahirkan akan terjadi. Engkau akan push, engkau akan mendorong mukjizat itu lahir. Perkara-perkara ajaib itu terjadi. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Apapun yang Tuhan firmankan bagi saudara di tahun 2023 pasti terjadi. Pasti terjadi. Prosesnya terima firman, buahi firman, mengandung, dan pasti ada saatnya melahirkan kemenangan, kelegaan, jalan keluar, berkat, solusi, mukjizat bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Saudara, ketika kau dalam proses mengandung, sabar. It takes time. Perlu waktu. Tetap kuat, tetap tabah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar Natal tahun ini kami mau melihat janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami boleh mengalami firman itu
terjadi bagi setiap kami. Firman yang hidup, firman yang kuasa, firman yang dahsyat, firman luar biasa, itu terjadi dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan janjikan tergenapi. Kami nggak tahu bagaimana caranya, kami nggak tahu kapan waktunya, tapi tepat pada waktunya kami akan melahirkan janji-janji Tuhan. Kami akan melahirkan revival, kami akan melahirkan terobosan, kami akan melahirkan mukjizat, kami akan melahirkan jalan keluar kemenangan dalam hidup kami. Berkati setiap saudaraku Tuhan, biar Natal ini menjadi Natal yang luar biasa, Natal yang penuh berkat, penuh mukjizat, dan penuh kemuliaan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus berkati semua kami. Haleluya. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Merry Christmas, selamat hari Natal.